Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1501 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 6. 1 Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Kristus pengantara kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Yohanes mau memberikan kita pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana hidup kita sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya. Haleluya. Perhatikan ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Haleluya. Sebagai orang yang berusaha hidup benar atau hidup dalam kekudusan, kerap kali kita jatuh dalam dosa. Mungkin kita tidak lagi berbuat jahat seperti apa yang dulu kita perbuat, tapi kita kemudian tersandung pada dosa-dosa yang kecil, seperti amarah, kebencian, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara dan saya berbuat dosa setelah mengenal Tuhan, setelah hidup di dalam Tuhan, kita punya pengantara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa kita. Sehingga kita yang berdosa ini dilayakan oleh Bapa kita di surga. Karena pembelaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam terjemahan lain, kata pengantara itu diterjemahkan dengan kata pembela atau advokat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada masalah, kita seringkali menggunakan jasa advokat atau pengacara. Betul? Pengacara top sekalipun, pasti mereka pernah kalah. Betul? Saudara dan saya punya pengacara yang tidak pernah kalah.
Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah pengacara kita. Dialah pembela kita. Dialah advokat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah pasang tarif. Gratis. Asal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhan akan membela saudara dan saya sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Kalau saat ini saudara memiliki satu persoalan, pergumulan, saudara datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membela saudara di dalam kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah pengacara kita, pembela kita, perantara kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang menjadi pengacara kita, pembela kita, advokat kita, kita pasti keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, Tuhan Yesus menjadi perantara, menjadi advokat, menjadi pembela, menjadi pengacara saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menjadi pendamai untuk dosa-dosa umat manusia. Amin. Dengar baik, dosa saudara dan saya sudah selesai di atas kayu salib di Bukit Golgota. Haleluya. Tapi karena kita seringkali jatuh bangun dalam dosa-dosa favorit, Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menanggung semua dosa-dosa saudara dan saya. Dia yang menjadi juru damai atas segala dosa-dosa kita. Kita yang cemar, kita yang berdosa, kita yang kotor ini didamaikan dengan Allah, Bapa kita yang Maha Kudus, oleh pengantara Yesus Kristus yang menjadi juru damai kita. Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Haleluya. Saudara, pernah nggak waktu saudara sekolah, saudara lihat teman saudara berantem, saudara terus ada orang yang mencoba memisahkan. Dia ada di titik netral. Dia hendak mau mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berantem, pukul-pukulan tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat orang yang justru mendamaikan itu kena pukul dari dua orang yang sedang berkonflik itu, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan posisi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kena pukul. Tuhan Yesus menderita, disalib, diludahin, ditempeleng, dipermalukan di atas kayu salib itu. Untuk membela saudara dan saya. Dia berani menanggung resiko itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat menderita. Menanggung dosa saudara dan saya. Makanya mari sadar diri dan bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan Yesus menderita. Makanya saudaraku yang diberkati Tuhan, bertobatlah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara, bagaimana rasanya kalau kita sedang bermasalah dan berulang kali didamaikan dengan orang yang sama? Pasti kita malu, saudara. Betul? Ya, kita harusnya punya rasa malu. Malu kepada Tuhan Yesus. Karena kita terus-menerus didamaikan karena kesalahan, karena dosa pelanggaran yang kita lakukan. Yang berulang kali kita lakukan. Kalau saudara orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi terus hidup di dalam dosa, saudara orang yang tidak tahu malu. Orang yang terus hidup dalam dosa adalah orang yang tidak tahu malu. Satu saat, orang yang tidak tahu malu itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Makanya bertobat. Amin. Bertobat, saudara. Saya selalu katakan, kalau kita tidak bertobat, besok kita akan berobat. Bahaya, saudara. Makanya bertobat sekarang. Amin.
untuk membela kita di hadapan Allah Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus sudah membela kita sampai mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa didamaikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah Bapa kita. Haleluya. Jangan mempermalukan Tuhan Yesus yang sudah membela kita. Bertobat dari sekarang. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam kekudusan. Haleluya. Yang kedua kita belajar, saudara. Tuhan Yesus menjadi pendamai bagi saudara dan saya. Orang yang berdosa. Tuhan datang untuk mendamaikan saudara yang berdosa dengan Allah. Sehingga kita memiliki hubungan dengan Allah Bapa kita. Haleluya. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 3 dan ayat 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti atau taat pada firman Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Jangan mengaku mengenal Tuhan kalau saudara masih keras kepala, masih kepala batu. Orang yang mengenal Tuhan pasti dia tunduk, taat pada perintah firman Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen yang mengaku-ngaku mengenal Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Masih kepala batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku mengenal Tuhan tapi saudara masih kepala batu, Tuhan tidak akan mengaku saudara di hadapan Bapa. Tuhan juga malu mengakui saudara. Hanya saudara saja yang kepedean mengaku-ngaku mengenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan kenal saudara karena kepala batunya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat seberapa kita mengenal Tuhan. Apakah kita taat pada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak? Sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita? Dan juga mengasihi sesama kita. Sudahkah kita lakukan itu? Ataukah kita hanya mengasihi Tuhan tetapi hubungan dengan sesama tidak baik? Berarti kita tidak taat pada firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Atau jangan hanya cuma mengasihi sesama kita baik dengan teman, saudara, lingkungan kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak pernah pergi ke gereja, tidak mau melayani dan sebagainya. Itu tanda saudara nggak taat pada firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga harus mengasihi sesama. Amin. Itu baru taat. Yang berikut saudara, sudahkah kita mengampuni? Oh Pak Pendeta, semua orang yang ada bermasalah dengan saya sudah ampuni kecuali satu. Kecuali saudara saya itu, kakak saya itu, adik saya itu, om saya, tante saya, atau di sebelah rumah saya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak taat pada firman Tuhan. Di saat kita melepaskan pengampunan, saudara, bukan hanya orang itu diberkati karena kita melepaskan pengampunan, dosa-dosa saudara dan saya juga diampuni Tuhan. Karena kita mengampuni, maka dosa kita diampuni. Amin. Saudara mau dosa-dosa saudara diampuni Tuhan? Lepaskan pengampunan. Di saat saudara taat, Tuhan buka jalan buat saudara. Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, sudahkah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita hasilkan buah yang manis atau jangan-jangan buah yang asam? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghasilkan buah-buah di dalam Tuhan. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Amin. Hasilkan itu. Dan Tuhan mau kita berbuah banyak, berbuah lebat. Haleluya. Saudara yang berikut, saudara, sudahkah kita taat memberi perpuluhan? Sudahkah kita pergi memberitakan Injil? Ini adalah amanat agung Allah. Tuhan mau kita semua yang percaya kepada Tuhan pergi memberitakan Injil, selamatkan mereka yang masih tersesat. Pertanyaannya, sudahkah kita pergi memberitakan Injil?
Dan yang berikut, sudahkah kita melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih belum taat pada perintah firman Tuhan, itu menandakan kita sebenarnya belum mengenal Tuhan secara benar. Sekali lagi, saudara yang mengaku sudah Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, tapi saudara tidak taat pada firman Tuhan, itu menandakan saudara belum mengenal Tuhan secara benar. Orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi kepala batu tidak taat firman Tuhan ini, katakan, dia adalah pendusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan atau pelayanan saudara, itu semua hanya tipu-tipu, hanya dusta belaka kalau saudara tidak taat, tidak menjadi pelaku firman. Itu semua hanya tipu-tipu. Kalau saudara mau semuanya benar, nyata, saudara harus menjadi pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang taat pada perintah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Dengar baik. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, saudara, firman Tuhan dikatakan sempurna di dalam kasih Allah. Haleluya. Di saat kita melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Makanya dalam Alkitab kita belajar tentang ketaatan, saudara. Lihat contoh dalam Alkitab. Ketika mereka taat, Tuhan menyertai mereka. Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam hidup mereka. Ketika mereka taat, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Dengar baik. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita wajib hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberi kita teladan tentang ketaatan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Dia taat pada hukum Taurat. Dia taat pada aturan orang-orang Yahudi. Dia taat pada firman Tuhan. Bahkan taat sampai mati. Haleluya. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengenal, yang mengaku Kristen. Mari, saudara, kita mau hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Karena di saat saudara taat melakukan firman Tuhan, tanpa saudara mengaku, orang tahu saudara mengenal Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Taat pada pemimpin rohani saudara, pada gembala saudara, pada pimpinan saudara, dan taat pada otoritas, yaitu firman Allah. Hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus menjadi perantara, menjadi advokat, menjadi pembela, pengacara saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan membela saudara. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Yesus menjadi pendamai kita. Tuhan Yesus yang mendamaikan kita yang berdosa, yang kotor, yang sebenarnya tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi salib Kristus itu yang menjadi pendamai saudara dan saya kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, yang ketiga kita belajar, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang taat pada perintah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Mereka yang memiliki usaha pekerjaan diberkati, dibuat beruntung dan berhasil di dalam segala hal. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit,
demi nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pemerintah yang ada di dalamnya, seluruh rakyat Indonesia dilawat kasih Kristus. Hamba berdoa Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, beri kami satu hati. Melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati ya Tuhan seluruh anggota tim doa Petra Nasional yang selalu mendukung mensupport pelayanan hamba. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati ya Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah mendukung mensupport pelayanan hari ke-1500 kemarin. Baik itu melalui doa, daya, dan dana, Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati. Mereka betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081-337-491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 081-9130-1583 kali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis dalam memberitakan kabar baik, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau terus mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara sudah menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik ini. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.